Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina maulana Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Di tengah keterangan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan disimpan, nanti di akhir akan saya buka pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan Al-Qa'idatul Hadiyata Asarah, Qa'idah yang ke-11. Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir. Dalam urusan ibadah atau dalam urusan hukum Islam, al-masyaqqatu, sesuatu kesulitan yang dihadapi, tajlibut taisir, itu bisa menghasilkan hukum baru menjadi lebih mudah. Satu kata, kesulitan bisa membuatnya menjadi lebih mudah. Bahwasannya di dalam pelaksanaan suatu syariat itu tidak menyulitkan bagi orang yang memiliki keterbatasan atau dibatasi oleh sesuatu. Al-amthilah, contoh, idza saqqa alaihi al-qiyam fil fardhi, ketika orang itu kesulitan untuk berdiri di dalam sholat fardu, sedangkan berdiri bagi orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu itu termasuk bagian dari apa? Rukunnya sholat. Al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Berarti kalau tidak mampu, ketidakmampuan untuk berdirinya seseorang di dalam sholat fardu itu menjadi yajuzu lahul qu'ud, boleh baginya memilih untuk langsung duduk. Wa kadzalika idza saqqa alaihi al-qu'ud, begitu juga ketika ia kesulitan untuk duduk, maka shalla mudtaji'an, boleh sholat sampai berbaring. Artinya sampai berbaring itu kondisi sampai berbaring. Kondisi berbaring itu yang bagaimana? Urutan-urutan rukhsah, urutan-urutan dibolehkannya orang tidak berdiri ketika ia tidak mampu berdiri. Yang kedua adalah duduk. Duduk ada pilihannya. Duduk di kursi, bawah kursi, apa duduk di bawah. Maka yang harus dipertimbangkan adalah rukun mana yang lebih banyak dijangkau dengan cara duduknya. Contoh misalnya, ada orang yang masih mampu untuk sujud, kemudian untuk bergerak naik turun, akan tetapi ketidakmampuannya berdiri lama. Yang tidak mampu berdiri dengan lama, maka dia antisipasi dengan kursi. Itu lebih utama dibandingkan dia duduk di bawah, karena dia nanti ketika duduk di kursi dia juga masih bisa rukuk dengan benar, tapi dia kursinya diantisipasi karena khawatir imamnya bacaannya kepanjangan misalnya. Oh, ini kalau lebih dari 3 menit saya tidak mampu, maka dia memilih dengan duduk di atas, boleh. Atau ketika ia milih duduk di atas itu, dengan itu dia masih bisa naik turun, mau sujud bangkit lagi bisa, hanya nggak mampunya berdiri lama, maka pilihan kursi di atas itu lebih utama karena lebih banyak dari gerakan-gerakan sholat yang dijangkau. Tapi kok misalnya dengan duduk di atas dia malah nggak bisa sujud dengan sempurna, sedangkan seandainya duduk di bawah dia masih bisa sujud dengan duduk yang tepat, maka memilih duduk di bawah dengan cara duduk iftirash itu jauh lebih utama. Maka kalau ditanya mana yang lebih baik Ustaz, duduk di
kursi atas apa duduk di bawah dengan duduk iftirasi, maka tergantung kemampuan fisiknya mana yang lebih banyak bisa dijangkau. Kalau memang sudah sama-sama jangkauannya sudah tidak hanya gerakan tubuh naik turunnya badi atas saja, sudah tidak bisa nekuk kaki dan seterusnya, maka pilihan selanjutnya adalah duduk dengan menselonjorkan kaki ke arah kiblat. Ya. Jadi kakinya ke kiblat, badannya duduk. Itu pilihan setelah duduk iftirasi. Maka kemudian setelah demikian sudah tidak bisa lagi duduk, maka pilihan selanjutnya adalah berbaring. Berbaring itu bagaimana? Berbaring dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat, sedangkan kaki dan kepala sebagaimana posisi jenazah. Ya. Jadi urutan selanjutnya itu miring dengan posisi seperti kita tidur yang sunnah itu. Tidur yang diutamakan itu kan miring ke kanan. Nah, maka bagaimana kita miring ke kanan dengan kondisi menghadap kiblat wajahnya. Nah, kalau itu sudah sulit untuk orang kesakitan, ini sudah sulit ya. Maka terakhir adalah dengan mengarahkan kaki ke kiblat dengan telentang dan bagian kepala agak diangkat sedikit menggunakan bantal. Nah, itu posisi terakhir. Sudah begitu pun itu posisinya seperti apa bisanya sholat, sampainya pada gerakan tangan saja ya sudah Allahu Akbar dan seterusnya. Tangan sudah nggak bisa digerakkan dengan isyarah jari-jari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jari-jari nggak bisa isyarat mata. Kalau sudah di luar kesadaran, isyarat mata sudah nggak bisa. Senyampainya, wajibnya kita bagi yang nungguin pasien, ya, nungguin keluarga yang sedang sakit. Nah, ini materi saya memang yang saya sampaikan di Stikes begitu. Bagaimana menghadapi pasien yang sudah demikian, maka sikap keluarga itu harus mengingatkan, wajib mengingatkan, Pak, pun duhur, Bu, sudah subuh. Artinya apa? Jenengan niat untuk sholat subuh pun niat tok. Sampainya ke niat bapak ibu yang sakit gini aja, itu sudah gugur sholat. Oke, Allahu Akbar. Nyampainya di mana itu sudah gugur sholat, tidak punya hutang sholat. Jadi wajibnya sholat itu sampai di sana. Sampai kesadaran itu ada, wajib sholat. Baik, itu tentang sholat. Jadi kesulitan yang dihadapi itu bisa menghasilkan kemudahan. Ya. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan yang dihadapi dalam menyikapi suatu ibadah ataupun syariat itu bisa mempermudah keadaan. Contoh lain, idza syaqqa 'alaihi istima', jika kesulitan menggunakan air karena tidak adanya air ataupun karena penyakit, maka seperti yang Anda ketahui ya juzulahu tayammum, dibolehkan baginya tayammum, artinya memberikan kemudahan. Contoh lain, idza asara alaihi ihtirazun najasah, ketika kesulitan bagi kita itu jogo najis, hilangkan najis ya, atau menjaga najis, tukfa anhu, maka dimakfu kepadanya kadamil qaruhi, seperti darahnya luka. Sampai punya luka kena darah, luka kena darah, darah yang sudah menetes habis, tapi yang jelas bekas luka itu masih ada. Maka yang demikian itu dimakfu selama tidak sampai mengalir, diikhtiarkan tidak mengalir dan tidak pindah tempat. Kalau lukamu di kanan, maka dijaga nggak sampai pindah ke kiri atau ke baju yang lain, nggak sampai mengalir, nggak sampai menetes. Maka itu adalah darah yang dimakfu dari luka. Wad damamil, damamil itu sejenis penyakit kulit, baik itu bisul ya, komedo ya. Setelah dipencet itu pasti jerawat besar itu masih ada bekasnya. Maka yang demikian itu dimakfu. Watinus sara,
debu-debu jalan atau kotoran-kotoran di perjalanan. Sampai pakai motor, jalan raya itu kan macam-macam isinya. Ya kadang bangkainya kodok mati kepelindes, ya, bangkainya kucing, bangkai dan seterusnya. Hujan, kepletian apa kepletian? Cipratan, paham ya? Cipratan-cipratan pada saat di perjalanan itu, kalau tidak benar-benar nyata bahwasannya di situ ada muntah yang nyiprat, najis yang nyiprat, darah yang nyiprat, kotoran yang nyiprat, itu dimakfu. Tapi kalau masih air saja yang berada di aspal itu, Anda berjalan atau pakai motor, itu dimakfu. Karena memang kesulitan untuk menjaganya, ya. Atau asaratun najasa asrul zawalih, atau bekas najis yang sulit untuk dihilangkan. Contoh, misalnya ada sesuatu yang najis kena pakaian, sudah dicuci bolak-balik, tapi tetap warna putih dari kain atau baju tersebut terkontaminan dari wujudnya najis itu. Contoh gini, biasanya kalau zaman dulu ya, popok bayi, tapi popok bukan yang popok pempas, popok yang zaman dulu itu kan selalu dicuci, diulangi, dicuci dan seterusnya. Walaupun sudah dicuci, bersih, sikat, tapi ketika kainnya itu adalah kain terang, ya bagaimanapun bekas fesisnya bayi itu tidak 100% masih ada warna yang lain dari warna kain aslinya, maka itu dimakfu, ya, tidak apa-apa. Yang jelas ainun najisanya sudah harus hilang. Minha, contoh yang lain. Nah, ini yang perlu hati-hati. Qala Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i dawuh, fima, dalam urusan idza faqdatil mar'atu waliha, apabila seorang wanita itu tidak punya wali, atau di dalam perjalanan yang jauh nggak punya wali, atau di dalam kehidupannya walinya nggak ketemu, atau memang sudah orang tuanya yang menghilang entah kemana, ya. Maka atau fisafarin, dalam perjalanan yang, kalau dulu perjalanan berat itu seperti mengungsi misalnya, ini yang dimaksud dalam konteks ini. Ada bencana di Yaman, mengungsi ke daerah Asia Timur misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, konflik di Syria, akhirnya Rohingya lari ke Indonesia, sulit melacak orang tuanya di mana, maka yang demikian ini fawallat amruha, maka dia boleh mewalikan urusan dirinya itu rijalan kepada seseorang laki-laki yang dipercaya. Ya juzu, boleh. Misal ada pengungsi dari Rohingya datang ke sini, sudah umur, jatuh cinta kepada orang sini, ada orang yang menghendaki, maka kemudian si wanita pengungsi ini tadi boleh memilih orang yang dipercaya. Mungkin kalau dalam konteks ini di Indonesia lebih tepatnya namanya wali hakim, ya. Jadi wali hakim itu bukan harus hakim, wali hakim itu bukan harus pengadilan dalam konteks syariat. Wali hakim itu adalah orang yang memang dipercaya untuk ditunjuk sebagai wali terhadap wanita ini, ya. Maka itu boleh. Jadi safar yang dimaksud safar yang seperti ini, yang memang sulit untuk diketahui di mana walinya atau melacak walinya, maka ini boleh menentukan wali hakim. Tapi ini jangan ojo gampang-gampang, ya. Jangan semudah itu menentukan. Sampai perjalanan wali nonang aku tak nikahno karo koncoku, tidak bisa, ya. Tidak bisa. Qauluhu aidan fi awanil hazfi, dan terhadap wadah yang terbuat dari tanah, kayak kendi, kemudian cobek dari tanah, peralatan-peralatan wadah yang terbuat dari tanah itu, tanah liat misalnya. Al-ma'mulatan bisirjin, yang dipanaskan
dengan bahan-bahan yang kotor ataupun najis. Jadi yang dibakar itu ya macam-macam, ya sampah, pampers dan seterusnya dibakar jadi satu untuk memuaikan, memanaskan tanah tadi ya. Menjadi bahan itu ya juzu ya. Maka kita boleh wudu fiha terhadap air yang ada di dalamnya. Contoh lebih tepatnya ini loh, gentong ya, ngerti gentong ya? Tempatnya air yang terbuat dari tanah, tapi yang terbuat dari tanah itu boleh. Ataupun yang tidak dari tanah sekalipun, dari plastik. Plastiknya kita kan tidak bisa pilih-pilih. Ini plastik bekas apa, disucikan apa enggak. Sudah jadi seperti itu baru bendanya yang disucikan setelah jadi. Nah itu boleh. Wa bi makna hada, makna dari masyaqqah tajlibut taisir diungkapkan dalam bentuk lain oleh Imam Syafi'i. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Suatu urusan apabila mengalami kesulitan itu memiliki keluasan, artinya memiliki banyak kemudahan. Al-faidah, tentang faidah. Di atas itu semuanya istilah lainnya adalah tahfifat, keringanan-keringanan. Di dalam syariat tahfifat atau keringanan itu ada 7 macam. Ada 7 macam tahfifat. Awalu, yang pertama, tahfifu isqatin, keringanan yang menggugurkan. Jadi keringanan yang jenis pertama di dalam urusan syariat itu sampai menggugurkan. Contoh, ka isqatil jum'ati wal haji wal umrati bil udhuri. Seperti halnya digugurkannya kewajiban Jumat bagi orang yang uzur, seperti sakit, Jumatnya nggak wajib tapi zuhurnya jadi wajib. Atau wajibnya haji dan umroh kepada orang yang tidak mampu. Di situ haji dan umroh itu kan wajib. Tapi bagi orang yang uzur, yang tidak mampu, maka menjadi tidak wajib. Ini adalah keringanan yang sampai gugur wajibnya. Contoh, jadi tahfiful isqat, tahfif keringanan yang menggugurkan. Asani, tahfifu tankis, keringanan yang mengurangi. Ini kira-kira ada yang tahu keringanan yang dikurangi kuantitinya. Qasar, contohnya. Keringanan yang dikurangi, contoh dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Contohnya adalah sholat qasar. Di dalam perjalanan zuhur mestinya 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu namanya tahfiful tankis atau mengurangi ya. Nakis itu mengurangi. Asalis tahfiful ibdal, keringanan badal. Badal itu artinya misalnya Ustadz khutbah di Masjid Ainul Yakin, karena Ustadz berhalangan maka saya nyuruh misalnya Ahmad Tasari Fasha, Ahmad tolong gantikan saya Jumat ini di Ainul Yakin. Itu berarti Ahmad menjadi apa? Badal. Apa artinya badal? Pengganti. Nah, maka ada di antaranya adalah tahfiful ibdal, tahfif yang berupa badal. Tahfif badal ini contohnya ka'ibdalil wudu'i wal ghusli bit tayammumi. Digantikannya wudu ataupun mandi sekalipun dengan apa? Digantikan dengan tayammum. Ya ini. Ini contoh dari tahfif ibdal atau badal. Sudah ada 3. Yang keempat, tahfifut taqdim, keringanan mendahulukan. Mestinya sholat asar itu nanti sekitar jam 3 misalnya. Tapi kamu boleh mendahulukan mengerjakannya di awal, di waktu zuhur. Artinya ini adalah takdim. Contohnya sholat jamak
taqdim. Wa taqdimuz zakah, atau mendahulukan membayar zakat. Zakat itu wajibnya membayar kapan? Zakat fitrah kapan? 1 Syawal, sebelum sholat Idul Fitri. Jadi 1 Syawal itu dimulai kapan? Berbuka terakhir bulan Ramadan. Jadi berbuka terakhir, maghribnya itu sudah masuk 1 Syawal. Jadi malam hari raya sampai sebelum sholat itu tepat wajibnya. Tapi di sini ada tahfifut taqdim, keringanan untuk mendahulukan. Mulai kapan? Fi Ramadan, mulai awal Ramadan sudah boleh membayar zakat. Itu contoh tahfifut taqdim, mendahulukan. Yang kelima, tahfifut takhir, keringanan yang mengakhirkan. Yang jelas sholat jamak takhir ya contohnya. Contoh lain, kal jam'u, seperti sholat jamak. Wa ta'khiru Ramadan lil marid wal musafir, mengakhirkan puasa Ramadan artinya enggak di bulan Ramadan bagi siapa? Orang yang sakit dan orang yang perjalanan. Orang yang sakit boleh sekarang pas Ramadan ia enggak puasa, tapi nanti dilakukan ketika dia sudah sehat. Nah itu namanya tahfifut takhir. Nah, yang keenam, tahfifut tarkhis. Ini namanya keringanan rukhsah ya, keringanan rukhsah. Kasolatil mustanji ma'al baqiyah ya. Seperti halnya dibolehkannya orang sholat bagi yang ia istinjanya hanya menggunakan batu saja. Nah, ini rukhsah, keringanan, boleh, cukup ya. Atau wasyarabul khamr lil ghassah, bolehnya orang minum khamr bagi wong sing keselak. Ngerti keselak? Apa namanya? Bahasa medisnya apa ya? Ada seorang datang dengan keluhan keselak. Apa namanya? Bahasa Indonesianya wes apa? Tersedak. Tersedak. Tersedak itu bahaya. Resiko terhentinya jantung juga bisa ini. Ya tersedak karena tersumbatnya pernafasan. Ya. Ini sangat beresiko ya. Maka kondisi seperti itu yang ada di depannya nggak ada yang lain, kalau nggak segera minum dia bisa ketam ya. Bisa MPP ya, mati pelan-pelan ya. Maka adanya khamr di situ ya satu-satunya, maka boleh untuk minum khamr itu tujuannya ya untuk menyelesaikan tersedaknya itu secukupnya, sekadarnya, bukan secukupnya. Oh, gurung cukup ya, sekadarnya ya, ini boleh kalau memang tidak ada pilihan lain. Ya kalau adanya teh homer atau nggak sengaja, wis pokoknya segera masuk ini, langsung sak ngambilnya. Nah ini juga boleh. Tapi kalau sak ngambilnya masih nyadar, oh ini homer, milih homer aja. Beda. Ya. Itu namanya rukhsah. Atau wa'aklun najasah litadawa, atau makan makanan yang najis atau yang haram sekalipun litadawa, untuk obat. Ini boleh. Ini seandainya memang itu adalah opsi yang terbaik di antara yang baik. Sudah ikhtiar ini nggak bisa, maaf nih, kalau dulu zaman saya masih kecil ya, penyakit gudik itu luar biasa. Ngerti gudik ya? Jadi ya saya ini termasuk orang yang selama di pondok dulu pernah mengalami ya, sebadan. Jadi maaf nih, jangan jijik ya.
Antara jari-jari dengan jari-jari satunya ini nempel sudah ya. Karena nanah dan seterusnya, gudik. Ya bukan, ya nggak tahu kenapa ya. Bukan berarti kotor. Ya, ternyata saya juga termasuk bukan, walaupun tidak bersih-bersih amat ya nggak kotor-kotor amat gitu loh. Nah, tapi kenyataannya ya gitu ya. Sudah berobat gini, ya kadang manjur kumat lagi. Nah, kemudian jodohnya saya kena ini, makan mahoni ya, pahit ya. Tapi untungnya mahoni itu nggak termasuk yang haram, minimal makruh, maksimal makruh. Kenapa? Ya karena pahitnya kayak gitu ya, kayak pete gitu lah. Kalau pete kan nggak pahit ya. Nah, mahoni itu, buahnya mahoni itu pahit banget nih. Tapi di desa-desa itu ada orang yang menyembunyikan sesuatu kepada anaknya supaya cepat sembuh. Sudah begini-begini udah gak sembuh-sembuh, tangkap no tokek. Pernah dengar? Ya. Tokek ditunu, entah digoreng, entah apa, dicampur kayak ayam katanya. Dan kenyataannya sembuh gitu loh. Seandainya itu memang ikhtiar pamungkas, tidak apa-apa. Tapi secukupnya, jangan jadi kebiasaan. Wah enak tokek ini. Jangan ya. Jadi dharurah itu sebatas kebutuhannya. Kalau kebutuhannya sudah selesai, selesai. Contoh lain, orang yang misalnya kelaparan, kehabisan bekal, tersesat di gunung, di hutan dan seterusnya, dapatnya ular, maka boleh makan ular itu sekedar secukupnya untuk bertahan hidup saat itu dan tidak boleh dibekal. Setelah ditunu, sudah habis, ini tak bawa aja buat nanti siang, haram. Nanti siang cari lagi yang lain, cari yang halal dulu ya. PT alas menawa ono. Ya ojo ulo pisan gitu. Ini. Yang terakhir, tahfifut taghyir. Ya, tahfifut taghyir. Keringanan yang sampai mengubah tata cara ya. Contohnya kataghirin nadhmis shalah fil khauf, seperti halnya berubah tata caranya sholat di dalam keadaan mencekam. Sholat itu wajibnya menghadap kiblat, tapi dalam kondisi khauf menghadap kiblat menjadi pilihan yang memungkinkan atau tidak. Ya itu. Contohnya ya sholat khauf itu tetap jamaah tapi gantian berdiri, kemudian satunya jaga, satu rakaat lagi jaga. Nah ini nazam dari sholat, irama dari sholat, urutan sholat ini bisa berubah, ini disebut sebagai tahfifut taghyir. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Sambut? Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuq lana halalan tayyiban waftah lana futuhal hikmata yassir lana kulla umurina واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أموالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.